Film ini adalah film dokumenter yang menceritakan investigasi pembunuhan sepasang suami istri yang terjadi di Kanada. Film dimulai dengan laporan seorang gadis yang melapor ke 911 atas perampokan yang terjadi di rumahnya. Polisi segera menuju tempat kejadian dan memasang polis lain. Polisi mengatakan laporan diterima jam 22.30 malam dari penghuni rumah. Terjadi penembakan 2 kali yang menewaskan istri sedangkan suami terluka parah di kepala. Si istri bernama Bech Pan dan si suami bernama Han Pan. Mereka berasal dari Vietnam dan mereka adalah pekerja keras yang berimigrasi beberapa tahun lalu ke Kanada. Perilaku mereka tidak ada yang mencurigakan. Han dibawa dalam kondisi kritis. Satu-satunya yang selamat adalah putri mereka bernama Jennifer. Di hari pertama interogasi, Jennifer menceritakan detail kejadian ketika 2 perampok masuk ke rumah, mengikat tangan Jennifer dan kemudian menembak ibu dan bapaknya. Jennifer bercerita sambil menangis terseduh-seduh dan kelihatan sangat traumatis. Polisi dapat memahami kondisi kejiwaan Jennifer. Tapi mereka tetap fokus pada isi cerita yang disampaikan. Penyidik menanyakan apakah Jennifer tahu bagaimana 2 orang ini masuk ke rumah. Jennifer menjawab tidak tahu. Mereka juga tidak menyimpan dan memiliki uang yang banyak. Hanya cukup untuk hidup saja. Yang mengherankan polisi adalah Jennifer begitu tampak tenang. Padahal ibunya habis terbunuh dan bapaknya dalam keadaan koma. Polisi juga mencari saksi mata di sekitar tempat kejadian untuk menemukan informasi yang penting dan relevan. Para tetangga di lingkungan menyayangkan terjadinya pembunuhan ini. Mereka bilang kalau keluarga Pen rendah hati, tenang dan tidak pernah membuat masalah. Justru mereka ketakutan atas pembunuhan random ini, karena suatu waktu bisa menimpa mereka. Awalnya polisi tidak dapat informasi yang dapat membantu. Namun akhirnya mereka dapat nama yang terkait keluarga Pen, yaitu Danny Wong. Danny Wong pernah menjalin asmara dengan Jennifer. Dia seorang pengedar narkoba. Pada hari ketiga pemeriksaan, polisi memanggil Danny Wong untuk diinterogasi. Danny Wong dan Jennifer berpacaran pada masa SMA. Hubungan mereka terhalang oleh orang tua Jennifer yang sangat mengekang. Alasannya karena Danny tidak memiliki masa depan yang baik. Karena halangan itu, Danny memutuskan hubungan dengan Jennifer dan berpacaran dengan Christine. Setelah putus, Jennifer dan Danny masih rutin berhubungan. Jennifer sering mengantarkan makanan ke kantor Danny dan menghubungi Danny lewat telepon. Danny mengatakan bahwa pembunuhan ini tidak ada hubungannya dengan perdagangan narkoba. Kemudian polisi kembali menginterogasi Jennifer untuk mencari tahu teman-teman Jennifer. Polisi memiliki rekaman CCTV saat ketiga perampok masuk ke dalam rumah. Meskipun dari video tersebut, polisi tidak bisa mengidentifikasi wajah pelaku. Mereka masuk lewat pintu depan dan di dalam rumah sekitar 30 menit. Polisi curiga terhadap pengakuan Jennifer yang mengatakan kalau 3 orang perampok memaksa masuk. Dan dia berada di atas. Langsung diikat. Padahal di rumah tidak ada pintu atau jendela yang rusak. Di hari keempat penyidikan, polisi kembali menginterogasi Jennifer. Polisi menanyakan tentang pesan ancaman dan teror telepon yang diterima oleh Jennifer. Jennifer menduga kalau itu berasal dari Christine, pacar baru Danny Wong. Polisi menduga ini adalah kasus cinta segitiga. Tapi polisi masih bertanya-tanya, kenapa yang jadi korban adalah orang tua Jennifer. Jennifer bilang kalau orang tuanya menentang hubungannya dengan Danny. Dan ayahnya memberi ultimatum, pilih Danny atau keluarga. Jennifer pada akhirnya memilih keluarga. Guru pianonya berkata kalau Jennifer adalah anak yang berbakat. Guru piano juga cerita kalau Jennifer sempat curhat ke dia tentang kondisi keluarganya yang begitu mengekang. Dan tidak menyetujui hubungannya dengan Daniel. Orang tua Jennifer menginginkan anaknya menjadi apoteker.
Hal ini dirasakan sebagai tekanan yang besar oleh Jennifer. Dia berbohong selama 4 tahun soal kuliah di jurusan farmasi. Dia juga membuat ijazah palsu sebagai sarjana farmasi di Universitas Toronto. Polisi terkejut mendengar hal ini. Polisi ingin tahu apalagi kebohongan yang dibuat oleh Jennifer. Polisi menemukan kejanggalan pada telepon 911. Kondisi Jennifer pada saat itu terikat ke tangga. Bagaimana dia bisa menelpon padahal dia sedang terikat? Kemudian polisi minta Jennifer memperagakan bagaimana dia bisa menelpon dengan tangan terikat. Melihat hal ini, menurut polisi ada yang janggal. Polisi juga mempertanyakan kenapa perampok harus meninggalkan saksi kalau mereka sudah menembak 2 orang. Kenapa tidak menembak semua? Setelah menjawab semua pertanyaan penyidik, Jennifer tampak gugup. Dia mengusap-usap rambut dan memegangi perut. Dari gestur ini, polisi yakin kalau Jennifer menyembunyikan sesuatu. Di hari ke-8 investigasi, Pan sudah mulai pulih dari komanya. Polisi sudah bisa meminta keterangan dari dia. Dia bercerita kalau malam itu dia tidur cepat, sekitar jam 20. Tiba-tiba ada pria bertopeng menodongkan senjata ke kepalanya. Dia dan istrinya dipukuli berkali-kali memakai senjata. Di saat itu, Jennifer turun tangga bersama salah seorang dari mereka sambil bicara santai. Tangan Jennifer pun tidak terikat. Di hari ke-14 investigasi, Jennifer kembali diperiksa. Kali ini yang memeriksa adalah polisi khusus yang ahli dalam mendeteksi kebohongan. Polisi yakin kali ini Jennifer akan mengakui semua kejadian yang sebenarnya. Setelah dicecar dengan berbagai pertanyaan yang menyudutkan, Jennifer tertunduk lemas, suaranya mengecil. Akhirnya Jennifer mengakui kalau dia yang merencanakan semua ini. 3 pria itu datang bukan untuk merampok uang, melainkan untuk membunuh orang tua Jennifer atas permintaan Jennifer sendiri. Lalu Jennifer menceritakan bagaimana kejadian malam itu. 3 orang sudah bersiap untuk masuk ke rumah. Jennifer menunggu ibunya datang dari pesta dansa. Setelah ibunya datang, Jennifer pura-pura mengunci pintu, padahal membuka kunci untuk memberikan akses kepada pembunuh. Dan dia meninggalkan orang tuanya untuk menjadi mangsa. Lalu kemudian dia naik ke atas. Sesampainya di kamar, Jennifer memberi kode kepada pembunuh melalui lampu kamar. Dan akhirnya polisi menangkap Jennifer atas kasus pembunuhan dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Setelah penangkapan, polisi membaca buku harian Jennifer dan menemukan catatan yang berisi bagaimana seorang Jennifer sangat terobsesi dengan Daniel Wong. Dia mengatakan kalau tujuan akhir hidupnya adalah Danny dan dia akan berusaha sekuat tenaga mewujudkannya. Jennifer, Daniel dan 3 pelaku lainnya dihukum penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat.